Kami membawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan semesta alam. Tuhan, inilah kami umat-Mu datang juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, memahami firman-Mu. Roh Kudus tolong agar kami dapat menangkap dengan hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya pikiran kami saja, terlebih lagi hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Biarlah ada semangat yang baru, ada motivasi yang baru dalam hati kami untuk melihat rencana Tuhan. Bukan saja atas hidup kami, tapi juga atas dunia ini. Karena waktu kedatangan-Mu sudah semakin dekat ya Bapa. Biarlah kami sebagai gereja-Mu selalu ada di dalam kesiapsiagaan. Kami selalu berjaga-jaga ya Tuhan. Biarlah Engkau akan mendapati kami. Kami sedang bekerja, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom, selamat pagi semuanya. Semangat, semangat pagi. Haleluya. Ya, terima kasih untuk tim worship. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Februari saudara. Berarti hampir 2 bulan kita sudah melewati tahun 2025. Saudara, waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya merasakan hari-hari itu begitu banyak hal yang dikerjakan sehingga waktu itu berjalan dengan cepat rasanya. Saya dengan Ibu Odi kemarin kami melayani satu gereja lokal mengadakan retreat pasangan suami istri di Bogor ya. Dan di sana kami melihat banyak pasangan-pasangan suami istri yang mengalami pemulihan. Saudara, ada banyak hal dalam hidup kita kalau kita tidak dipulihkan terlebih dahulu menjadi penghambat di dalam hidup ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita sejak Januari saya banyak berbicara dan terus berbicara sampai akhir tahun tentang bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui Injil. Saudara, saya akan terus mengingatkan saudara bahwa kita tahun ini temanya adalah beritakan Injil Kerajaan saudara. Ini adalah tema yang sangat penting karena ini adalah penyelesaian tugas kita di akhir zaman. Kalau ditanya apa sih yang harus kita kerjakan, kalau sekian banyak ada pekerjaan yang harus kita lakukan, yang top priority apa? Yang paling utama di atas semua yang paling utama. Nah, apa itu? Beritakan Injil. Beritakan Injil. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah diselamatkan, tidak ada cerita engkau tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk saudara hanya duduk diam menjadi anggota jemaat yang manis. Tetapi Tuhan mau berkata, mari kita selesaikan pekerjaan akhir zaman ini. Nah, pagi ini saya mau ngajak kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ya. Saya ada slide-nya sudah ditampilkan nanti setelah baca firman Tuhan ini ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara boleh baca sama-sama ayat 17, 2, 3. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?"
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Elohim segala sesuatu mungkin. Puji Tuhan. Temanya masih sama dengan tema minggu lalu, bulan ini adalah temanya diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, slide-nya boleh ditampilkan. Saudara-saudara, slide kedua. Sejak kecil, ya, kita itu diajarkan di rumah. Di sekolah kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Kenapa sih kita diajarkan berbuat baik? Kenapa sih kita diajarkan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini? Kepada sesama harus nolongin orang, jangan bersikap kasar, jangan mencuri. Ya, ada 10 perintah Tuhan mengatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Hormati orang tuamu. Kenapa? Karena manusia selalu dikatakan, kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus lakukan hal-hal yang baik-baik. Betul nggak? Ya, sejak kecil kita diajarkan seperti itu. Karena apa? Manusia mencari dan membutuhkan keselamatan, sehingga selalu ditekankan, kamu harus berbuat baik ya. Kamu harus berbuat baik, kamu harus berbuat baik, kamu harus berbuat baik. Berbuat baik itu harus kita lakukan. Tapi salah satu alasan dan selalu ditekankan, kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus berbuat baik. Nanti kalau tidak kamu masuk neraka. Ya, itu adalah hal yang biasanya kita dengarkan. Semua agama mengajarkan hal semacam itu, saudara. Bahkan agama lain mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari, berbuat baik. Makanya ada istilah reinkarnasi. Ya, reinkarnasi. Jadi orang reinkarnasi berkali-kali. Sekarang dia jadi apa, nanti kalau dia meninggal dia akan jadi apa dan seterusnya. Nah, orang Yahudi juga seperti itu, saudara. Termasuk dalam pembacaan kita tadi ada seorang anak muda yang kaya. Dia bertanya kepada Yesus tentang bagaimana memperoleh hidup kekal. Guru, bagaimana supaya aku memperoleh hidup kekal? Saudara, dia orang yang baik loh. Karena ketika Tuhan Yesus bilang, lakukan aja perintah Tuhan. Wah, dia nantangin. Perintah yang mana nih? Perintah yang mana? Aku udah lakukan. Oke. Tuhan Yesus langsung sebutkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tuamu. Ya, kasihi sesamamu. Lalu anak muda ini bilang, aku sudah lakukan itu semua. Loh, kalau sudah lakukan kenapa dia masih nanya sama Yesus? Harusnya kalau dia merasa dirinya udah baik, untuk apa lagi dia datang sama Yesus? Harusnya yakin dong, aku pasti masuk surga, aku udah baik loh. Aku udah mencoba melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Lihat, orang yang sudah sedemikian melakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan, dia masih nanya, Tuhan apa ya lagi yang harus aku lakukan? Apa lagi yang harus saya perbuat? Saudara, anak muda ini masih ragu tentang keselamatan dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa sekalipun dia sudah melakukan hal-hal yang baik, ternyata masih belum bisa memberikan satu kepastian, jaminan bahwa dia pasti selamat. Saudara, apa yang kurang dengan anak muda ini? Bayangkan saudara. Muda, baik,
kaya. Wih, cowok cewek mana yang gak tertarik, betul kan? Halo gadis-gadis? Idealnya kan maunya dapat pria seperti ini dong ya. Kaya raya, ganteng, baik lagi kan. Ini bukan tukang main perempuan, bukan orang yang KDRT gitu ya. Karena dia orang yang mengasihi sesama. Tapi ternyata bicara tentang keselamatan, dia masih ada keraguan. Guru, apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu jawaban Yesus. Next. Ini jawaban yang gak disangka, saudara. Jawaban Yesus gak disangka. Yesus bilang apa? Jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan ikut aku, kata Yesus. Ini jawaban yang mungkin tidak ada dalam pikiran anak muda ini. Wah, Yesus bilang jual hartamu, bagi sama orang miskin, ikut aku. Saudara, seringkali kita tidak siap menerima jawaban. Ketika kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Supaya aku berhasil, supaya aku selamat, supaya aku hidup di dalam kehendak-Mu. Apa yang aku harus lakukan? Banyak orang gak siap dengan jawaban Tuhan ya. Sama seperti saya teringat Naaman ya. Naaman ingin sembuh. Tahu ya, ingat cerita Naaman, Jenderal Naaman di Perjanjian Lama. Dia penyakit kusta. Dia pengen sembuh. Dia datang ke Nabi Elia. Lalu Elia bilang, Elisa atau Elia? Kamu mandi di sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali. Naaman gak mau. Gak mau. Seringkali dia pikir gini, ya mas mandi doang. Bikin kayak jampi-jampi, lakukan kayak sesuatu ritual apa. Ini suruh mandi. Saudara, seringkali jawaban yang kita harapkan dari Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan, saudara. Jadi ketika anak muda ini yang kaya ini berkata, jual hartamu. Apakah dia mengatakan, yes Tuhan, aku akan ikut Engkau. Supaya aku selamat. Aku mau jual hartaku. Aku mau bagi-bagi kepada orang miskin. Ternyata jawaban anak muda ini adalah diam dan dia pergi dengan sedih. Lanjut. Pergi dengan sedih, saudara. Kenapa sedih? Nah, ini jawaban penjelasan Alkitab luar biasa dan jujur ya. Anak muda ini pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Banyak hartanya, saudara. Ternyata kekayaan bisa menjadi penghalang bagi keselamatan seseorang, bagi keselamatan manusia, bagi untuk mereka yang mau hidup kekal, saudara. Saudara lihat, harta bisa menjadi penghalang. Kekayaan bisa menjadi penghalang. Wah, puji Tuhan, saya mah bukan orang kaya, nggak ada penghalang buat saya. Betulkah demikian? Oh, puji Tuhan, saya mah nggak punya apa-apa, jadi saya nggak punya penghalang. Saudara, harta itu bisa berupa benda-benda, uang, kekayaan, tapi harta juga sesuatu yang ada di hati kita yang kita cintai. Mengikut Yesus, percaya kepada Yesus adalah jaminan keselamatan. Tetapi ternyata untuk mengikut Yesus, ada hal yang harus kita lepaskan, saudara. Ada hal yang paling berharga dalam hidup ini yang harus rela kita lepaskan. Dan dalam kasus ini, ternyata hartanya menjadi penghalang. Dan itu diteguhkan lagi oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata apa?
bahwa orang yang beruang atau orang kaya sukar untuk masuk surga. Orang kaya sukar masuk surga. Ini perkataan Yesus sendiri loh. Saya mau tanya, masih bercita-cita menjadi orang kaya? Halo? Masih. Tapi ada konsekuensinya, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Bahkan dikatakan sukarnya itu, lanjut. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Saya mau tanya, menurut saudara unta itu mungkin gak masuk ke lubang jarum? Mungkin gak? Bener nih. Kita masukin benang aja susah ya. Apalagi masukin unta. Lihat, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran bahwa unta aja masuk ke lubang jarum itu sulit banget, mustahil. Bukan hanya sulit, menurut saya mustahil ya. Ternyata orang kaya masuk surga lebih sulit. Lebih sulit lagi daripada unta masuk ke lubang jarum. Seandainya ada unta bisa masuk ke lubang jarum nih. Seandainya ada, orang kaya lebih sulit masuk surga loh. Masih mau jadi orang kaya? Nah ini dia nih. Ini dia yang jadi masalah kita. Banyak orang seperti pemuda ini lebih memilih kekayaan daripada keselamatan. Udah saya tantangin, masih mau jadi orang kaya, tetap masih milih kan? Kenapa? Karena kita selalu berpikir kekayaan itu jauh lebih berharga daripada keselamatan. Uang lebih berharga daripada keselamatan. Enggak Pak, enggak. Yesus lebih berharga buat saya Pak. Yesus hidup matiku. Kenyataannya saya tanya masih mau jadi orang kaya? Masih pengen jadi orang kaya. Padahal Yesus sudah kasih peringatan. Orang kaya sukar masuk surga. Tapi saudara masih tetap pengen jadi orang kaya. Bertentangan kan? Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus loh. Saya bukan menentang orang kaya, jangan disalahartikan. Tapi ini sebuah peringatan, warning. Hati-hati. Jangan kita berpikir kekayaan itu sesuatu yang begitu berharga sehingga kita sampai tanpa sadar keselamatan. Yesus menjadi hal yang nomor sekian, saudara. Makanya orang kaya ini walaupun dia merasa sudah baik, sudah melakukan sesuatu, tapi ketika ditanya oleh Yesus, jual hartamu, dia nggak mau. Nggak mau dia. Dia lebih baik meninggalkan Yesus. Padahal dia datang kepada Yesus tadi apa? Tujuannya apa dia? Mau mencari keselamatan kan? Tapi ketika Yesus bilang tinggalkan, jual hartamu, enggak mau dia. Dia pergi dengan sedih. Dan memang betul, Alkitab mengajarkan kita. Jangan, apa istilahnya, jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi orang kaya. Kekayaan itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan. Kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau saudara berpikir tujuan hidupmu adalah untuk menjadi kaya, hati-hati saudara. Karena kita mencari kekayaan sebagai tujuan dalam hidup kita, Alkitab Yesus mengatakan,
betapa sukar orang ini masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa orang kaya sulit masuk surga? Kita baca Matius 6 ayat 24. Tolong dibuka. Matius 6 ayat 24. Nanti kita kembali lagi. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Apa itu Mammon? Uang, kekayaan. Kenapa anak muda ini meninggalkan Yesus? Karena dia mencintai kekayaan, dia sebetulnya tidak mencintai hidup yang kekal. Banyak orang sebetulnya tidak mencintai hidup yang kekal, tapi lebih mencintai mamon, kekayaan di dalam hati yang terdalam, saudara. Kadang kita bungkus dengan hal rohani, oh nggak apa-apa kok, kita diberkati Tuhan. Tapi kita harus jujur dalam hati kita. Apakah kita betul-betul mencintai Tuhan, mencintai hidup yang Tuhan berikan, atau kita mencintai kekayaan? Karena kita nggak bisa dua-duanya kita pilih, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Saudara harus milih satu. Saudara harus milih satu. Karena di sini dikatakan, kalau engkau mencintai yang satu, engkau pasti membenci yang lain. Apakah saudara mencintai Yesus dan membenci Mammon, atau mencintai Mammon dan membenci Yesus? Enggak Pak, saya enggak benci Yesus. Tapi saya cinta uang Pak. Uang itu enak banget Pak kalau punya uang. Enak banget. Saudara, ini menjadi sebuah tantangan tentunya bagi banyak orang Kristen. Dan itu juga alasan kenapa banyak orang di dunia ini sulit untuk percaya kepada Yesus. Sebab apa? Mammon, kekayaan yang mereka miliki, menjadi penghalang, saudara. Menjadi penghalang. Kenapa saya katakan menjadi penghalang? Karena itu tadi, mereka harus memilih mencintai Tuhan atau mencintai Mammon. Sering dikatakan bahwa di dalam ayat selanjutnya, kalau saya tidak salah, bahwa uang itu adalah hamba yang baik. Kekayaan itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Masalahnya kalau kita mengabdi kepada kekayaan, maka hidup kita dikendalikan dan dikuasai oleh kekayaan tersebut. Kita melihat ada jemaat yang kaya di dalam Alkitab. Namanya jemaat Laodikia. Dalam Wahyu 3 ayat 17. Mari kita baca. Karena engkau berkata, aku kaya. Nah, ini Tuhan Yesus ngomong nih sama orang Laodikia di dalam kitab Wahyu. Orang Laodikia itu bilang gini, kita kaya, kita jemaat yang kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan kita terus makin kaya, berkatnya berlimpah. Aku tidak kekurangan apa-apa, kita jemaat yang gak kekurangan apa-apa. Tapi di mata Tuhan, mengatakan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ada kontradiksi bukan di sini?
Di satu sisi jemaat Laodikia mengatakan kita jemaat yang kaya, kita jemaat yang diberkati, kita punya semuanya. Mau ngapain aja kita bisa, ya kan? Orang yang punya duit kan selalu merasa bahwa apapun kita bisa lakukan kalau kita punya uang. Ya, mau makan dimanapun, ya ada istilahnya makan pagi di Singapura, makan malam di Eropa, ya. Kenapa? Punya jet pribadi langsung berangkat, gitu kan? Tapi ternyata di hadapan Tuhan, jemaat Laodikia yang begitu makmur, dengan uang mereka bisa melakukan apa saja, Tuhan bilang apa? Mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah yang menjadi penyebab kenapa dikatakan orang kaya sukar masuk surga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa segala-galanya mereka punya. Sampai-sampai hidup rohani mereka walaupun mereka ke gereja, mereka suam-suam kuku. Bahkan tanpa sadar Yesus sudah di luar. Saudara ingat ayat yang terkenal? Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku mengetuk pintu. Itu jemaat Laodikia, saudara. Yesusnya ada di mana? Ada di luar. Loh, kok bisa di luar? Karena mereka jemaat yang merasa kekayaan itulah yang membuat hidup mereka sukacita. Kekayaan itulah yang membuat mereka, wah diberkati Tuhan, Tuhan berkenan dengan hidup saya. Hati-hati saudara, kita jangan mengartikan kekayaan sebagai tanda berkat. Bukan. Betul kekayaan adalah berkat. Tetapi jangan berarti kita merasa bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Lalu justru hati kita melekat kepada kekayaan dan menyebabkan kita kehilangan Yesus dari hidup kita. Yesus ada di luar. Yesus sudah tersingkir dari kehidupan kita. Ini bicara hati saudara ya. Bicara hati. Saudara bisa datang tiap minggu datang ke gereja, tapi hatimu ada di mana? Hatimu dari hari Senin sampai hari Sabtu ada di mana? Apakah hatimu terus ada pada Yesus? Atau hatimu selalu ada pada hartamu sehingga engkau ketakutan, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kekhawatiran terus-menerus tentang dunia ini dengan uangmu, dengan kekayaanmu. Aduh, nanti gimana kalau uang saya hilang? Bagaimana kalau mobil saya dicuri? Bagaimana kalau rumah saya bla 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 bla. Saudara, jangan hati kita melekat kepada harta-harta di dunia ini. Banyak orang yang tidak bisa mengenal Tuhan dan mencari Tuhan dalam hidup mereka karena mereka terikat dengan harta mereka, saudara. Ke gerejanya formalitas. Ini saya bicara orang Kristen ya. Ke gerejanya formalitas. Yang penting udah ke gereja. Tapi dalam gereja pun pikiran dia, aduh toko gue tutup 2 jam. Sayang nih. Ya, ada orang yang punya toko gitu kan. Ayo ke gereja dulu, tutup tokonya. Nanti habis gereja balik lagi ke toko. Kan suka begitu kan. Apalagi hari Minggu kan, hari paling rame tuh. Jadi di gereja pun pikirannya itu pegawai saya udah buka tokonya belum ya. Jangan sampai telat tuh. Itu hari Minggu tuh. Ke gereja saudara. Tapi hatinya di toko. Peluang bisnis hilang nih. Ini yang Tuhan maksudkan. Hatimu ada di mana? Kepada siapa engkau sedang mengabdi sebenarnya dalam hidup ini? Nah, jemaat Laodikia dikatakan oleh Tuhan jemaat yang suam-suam kuku. Anak muda yang kaya ini pergi dengan sedih.
Karena dia harus melepaskan Yesus karena dia mencintai kekayaan. Dia tidak bisa memilih kedua-duanya. Nah, saudara, mungkin saudara berpikir, aduh kalau gitu orang kaya sulit masuk surga. Ya memang sulit. Itu yang Yesus bilang tadi kan. Memang sulit. Kalau hatinya melekat kepada kekayaannya, kepada hartanya, sulit masuk surga. Sulit. Pada dasarnya kekayaan itu netral, saudara. Bukan kekayaan itu jahat ya. Uang itu netral, uang itu nggak jahat, nggak baik. Yang Tuhan katakan kamu jangan mencintai uang. I love money. Money, 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 money. Ya, ada lagunya gitu kan. Money, 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 money. Ya. Saudara bisa uji apakah saudara mencintai uang atau tidak. Hanya saudara yang tahu. Tapi saya menguji hati saya. Saya rela waktu saya memberi sesuatu, entah beri persembahan atau beri kepada orang yang membutuhkan misalnya. Di hati saya ada rela nggak? Aduh gue harusnya duit itu bisa gue pakai tuh. Nah ya kan. Tapi mungkin bagi saudara uangnya banyak, ngasih 100.000 mah kecil. Betul nggak? Kalau uang saudara terbatas jumlahnya, ngasih 5.000 juga berat, betul kan? Banyak maksud saya. Sama seperti perempuan yang memberi persembahan di bait suci itu dikatakan apa? Hanya kasih dua peser, 2 keping. Tapi Yesus bilang apa? Dia kasih dari semua miliknya. Orang kaya kasih banyak ke kotak persembahan. Secara jumlah besar. Tapi prosentase dibandingkan kekayaan yang dia miliki, kecil saudara. Makanya orang suka mikir ya, kalau kasih persembahan persepuluhan nih ya. Kalau gajinya 3 juta, ngasih 300.000 gimana? Besar apa kecil? Bisa besar, bisa kecil. Relatif. Engkau mencintai hartamu atau tidak? Kan gitu. Oke lah 300.000 masih bisa lah gue. Masih ada 3.700.000 kan? 2.700.000. Oke. Pertanyaannya ketika saudara dapat uang 50 juta, kasih 5 juta. Gede juga ya 5 juta ya. Artinya keterikatan kita, kemelekatan kita kepada harta kita, itulah yang menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita perlu belajar nih melepaskan diri kita dari uang yang kita miliki, dari kekayaan yang kita miliki, sehingga saudara tidak akan pernah merasa ragu untuk memberi. Ataupun untuk menolong sesamamu. Selama saudara merasa memberi adalah sebuah keterpaksaan, apalagi memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, itu menunjukkan kita tuh masih terikat dengan harta kita, saudara. Nah, selanjutnya, kenapa orang kaya itu dikatakan sulit masuk surga? Ini slide yang sebelumnya nih, sulit mundurin satu kali lagi. Oh ini bukan ini ya. Oke lanjut. Nah pertanyaannya apakah orang kaya dapat diselamatkan? Nah untungnya
Waktu murid-murid tanya, guru kalau orang kaya nggak bisa diselamatkan, lalu gimana dong? Ini udah kaya, baik, nggak diselamatkan. Mungkin Petrus bilang, gimana saya? Gitu kan? Ini udah kaya, baik, nggak diselamatkan. Gimana saya nih, kata Petrus. Gue ini nelayan, nggak kaya, masih banyak hal yang kurang baik yang saya lakukan. Gimana saya bisa diselamatkan? Nah, jawaban Yesus luar biasa. Dikatakan apa? Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Elohim segala sesuatu mungkin. Nah, ini kabar baiknya, saudara. Ini kabar baiknya. Oh, ternyata orang kaya juga bisa diselamatkan. Haleluya, orang kaya. Sama halnya orang berdosa. Nah, ada 3 kelompok di dunia ini yang perlu diselamatkan. Pertama, orang berdosa. Kalau bilang orang berdosa, biasanya kita mengatakan orang berdosa siapa? Oh, itu penjahat. Ya, minggu lalu kan sudah bahas ya. Yesus itu disebut sahabat orang berdosa, betul ya? Kenapa disebut orang berdosa? Karena dia jahat, pencuri, pelacur, pembunuh, tukang begal, apalagi narkoba. Nah, bagi kita, wah ini orang jahat nih, betul kan? Korupsi, kalau saya mau orang baik, betul kan? Kita kan orang baik ya. Sama seperti orang kaya ini, dia orang baik nggak? Baik. Tapi ternyata baik orang jahat atau orang berdosa, orang kaya dan orang yang baik-baik saja, mereka juga perlu diselamatkan. Jadi jangan kita pikir yang perlu diselamatkan itu hanya orang jahat. Oh, orang jahat perlu diselamatkan. Tuh yang di penjara-penjara, tuh yang korupsi-koruptor, itu perlu diselamatkan. Betul, mereka perlu diselamatkan. Mereka adalah domba-domba yang terhilang. Tapi dalam kisah ini kita dapati orang kaya juga perlu diselamatkan. Kenapa? Karena mustahil orang kaya masuk. Kenapa? Karena banyak orang kaya berpikir kekayaannya itu bisa menyelamatkan dia. Ya, makanya coba kita baca selanjutnya. Next slide. Kekayaan itu, oh ada yang hilang nih rupanya. Ada satu slide saya mengatakan bahwa kekayaan itu menipu, saudara. Kekayaan itu dapat menipu. Kenapa? Karena orang-orang kaya, semakin dia kaya, dia akan semakin memakai kekayaannya menjadi alat kontrol. Ya, dia mampu mengendalikan segala sesuatu. Lihat aja orang kaya maunya menguasai kan? Betul nggak? Semakin kaya orang, dia semakin ingin mengontrol. Kalau saudara hari ini belum pengen mengontrol, bukti saudara belum kaya. Tapi semakin kita kaya, orang cenderung semakin ingin mengontrol. Bahkan negara pun ingin dia kontrol, saudara. Hukum pun dia ingin kontrol. Karena gue kaya. Gue beli loh. Laut juga gue beli. Betul nggak? Iya. Tapi saya mau katakan itu tipu daya kekayaan, saudara. Itu adalah bagian daripada tipu daya kekayaan di mana dia ingin menguasai segala sesuatu. Makanya iblis pun menawarkan kekayaan kepada Yesus. Supaya Yesus bisa dikuasai oleh iblis. Karena yang kasih kekayaan siapa? Iblis. Makanya kalau saudara dikasih uang oleh seseorang dalam jumlah besar, saudara pasti akan gimana sama orang itu? Hormat. Tertunduk-tunduk, saudara. Betul? Itu namanya tipu daya kekayaan. Makanya ada orang takut sama bosnya kan? Padahal dia tahu nih hari ini ada doa malam nih. Hari Jumat. Gak mau dia datang, kenapa? Karena bosnya masih ada di kantor. Datang doa, datang pelayanan.
Enggak, cari kerja dulu, cari duit terus cari duit. Nah, jadi saudara, kita perlu waspada dengan hal ini, tetapi bersyukur Tuhan Yesus memberikan satu jawaban kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sehingga semua orang dapat diselamatkan. Orang yang jahat sekalipun, penjahat paling jahat, penjahat paling jahat itu bisa diselamatkan. Orang kaya yang mustahil masuk surga juga bisa diselamatkan. Inilah namanya kabar baik. Kenapa? Karena keselamatan itu ternyata diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia melalui Yesus Kristus. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, siapapun yang kita anggap mustahil untuk masuk surga, siapapun yang mustahil untuk menerima hidup kekal, sekarang Tuhan sudah berikan jawaban. Tuhan sediakan keselamatan itu. Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Jadi kalau orang kaya mau selamat, dia harus datang kepada Tuhan, menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Bukan berpikir kekayaannya lah yang akan menyelamatkan dia. Bukan berpikir perbuatan-perbuatan dia lah yang akan menyelamatkan dia. Ingat, orang kaya merasa gue bisa beli apa saja, aku bisa melakukan apa aja. Mungkin tadinya dipikir oleh si orang kaya ini, oh kalau kamu selamat sumbang uangmu ke bait suci. Ya. Banyak orang kaya berpikir sumbang uang ke gereja, ke rumah ibadah, nanti dosamu diampuni. Kenapa? Dengan kekayaan itu dia berpikir bahwa dia bisa diampuni dosanya dengan cara menyumbangkan uangnya. Saudara, tidak seperti itu. Tetapi anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan semata-mata. Jadi siapapun kita yang hari ini mengerti tentang jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Ternyata bukan kemampuan saya. Bahkan bukan perbuatan baik saya. Orang kaya ini kurang buat baik apa saudara dalam hidupnya. Dia orang yang sudah melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mengerti tentang hal ini, saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengerti di dalam batin saudara. Oh ternyata hidup ini adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Uang, kekayaan, kekuatan kita tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kalau hari ini saudara dan saya boleh mendengar berita Injil. Tapi lihatlah juga orang-orang di luar sana, saudara. Siapapun orang di luar sana yang kita tahu, mereka satu, orang yang berdosa sekalipun. Jahat kayak apapun. Menurut saudara dia orang yang jahat. Mustahil orang seperti ini masuk surga. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Atau sebaliknya saudara berpikir ada orang yang baik banget. Wah dia pasti masuk surga. Tidak. Keselamatan bagi dia bukan ditentukan oleh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab orang-orang yang baik. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus berkata kepada seorang tokoh agama Yahudi namanya Nikodemus. Kalau kamu tidak percaya kepada Kristus, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang contoh yang ketiga, orang kaya. Baik. Tapi ternyata dia pun meninggalkan Yesus. Karena apa? Dia tidak bisa diselamatkan dengan kekayaannya. Mari kita terus berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Saya berharap
setiap minggu, setiap hari, saudara diingatkan lewat khotbah di tempat ini. Untuk berdoa untuk keselamatan tetangga-tetanggamu, teman-temanmu. Jadikan itu pokok doa saudara setiap hari. Tuhan, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Berikan kesempatan untuk mendengar Injil. Bahwa ada anugerah yang Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. Dan sediakan diri saudara untuk menjadi alat Tuhan. Maukah saudara menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar baik kepada mereka? Itulah yang Tuhan inginkan hari-hari ini bagi kita saudara. Karena kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang pada pagi hari ini Tuhan ke hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu banyak orang di luar sana yang sedang mencari-cari keselamatan dan hidup kekal bagi diri mereka. Entah mereka orang-orang yang jahat di mata manusia, ataupun orang-orang yang baik-baik saja. Bahkan orang-orang kaya sekalipun, mereka membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Mereka membutuhkan kasih karunia, keselamatan dari-Mu ya Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Sekali lagi katakan, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Ya Bapa, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
Saudara, banyak orang yang membutuhkan Kristus dalam hidup mereka. Ada pesan pertama buat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama adalah, jangan engkau mencintai kekayaan, tapi cintailah Yesus. Jangan pernah jadikan kekayaan sebagai cita-cita dalam hidupmu. Dan engkau mengejar kekayaan, menghabiskan waktumu, tenagamu, umurmu. Tapi cintailah Tuhan. Kejarlah kerajaan sorga dan kebenarannya. Kejarlah Kristus di dalam hidupmu. Ini pesan pertama yang saudara perlu ingat pagi hari ini. Jangan kau khawatir tentang masa depanmu, masa depan anak-anakmu, tentang apa yang akan mereka makan, mereka minum, sekolah mereka, kuliah mereka, rumah mereka, dan sebagainya. Dunia terus mempengaruhi kita, saudara, untuk membuat kita khawatir tentang masa depan kita dan anak-anak kita. Sehingga dunia terus memotivasi banyak orang Kristen hari-hari ini untuk kejar kekayaan, kejar uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Itulah yang dunia terus sedang tanamkan di dalam hati manusia, saudara. Supaya apa? Supaya dunia benci kepada Yesus. Supaya dunia menolak Yesus. Supaya dunia tidak percaya kepada Kristus. Tapi Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Karena pemberian dari Tuhan semata-mata yang kita terima dengan iman di dalam Yesus Kristus. Maka cintailah Yesus yang sudah memberi keselamatan itu dalam hidupmu. Cintailah Yesus sebagai sumber segala sesuatu dalam hidupmu. Bukan mencintai kekayaan atau uang yang engkau terima dari Tuhan. Bukan mencintai benda-benda yang engkau bisa miliki pada hari ini. Atau benda-benda yang engkau cita-citakan ingin engkau miliki, saudara. Karena itu semua tidak akan pernah engkau bawa ke dalam kekekalan. Tapi cintailah kebenaran Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Mazmur 119 banyak mengatakan, aku mencintai hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Aku mencintai Tuhan sebagai sumber hidupku. Pesan yang kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Ada banyak orang yang membutuhkan berita keselamatan ini, saudara. Orang-orang yang dianggap mustahil untuk hidup dalam kekekalan. Tetapi justru kepada mereka lah Tuhan datang dan memberitahukan kepada mereka Yesus menyediakan keselamatan itu bagi mereka. Maukah saudara menjadi rekan kerja Kristus? Maukah saudara menjadi rekan kerjanya Tuhan untuk membawa kabar baik ini kepada orang-orang di sekitarmu? Biarlah saudara dipenuhi dengan hatinya Tuhan pagi hari ini. Maukah saudara berdoa, ambil waktu berdoa di saat ini. Doakan nama-nama orang-orang yang saudara kenal.
sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, tetangga-tetanggamu. Doakan mereka agar Injil boleh sampai kepada mereka. Doakan Roh Kudus melawat mereka. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Kita berdoa dengan mengeluarkan suara. Mari kita semua mengeluarkan suara, berdoa dengan suara yang keras. Doakan jiwa-jiwa, doakan orang-orang yang belum percaya, doakan orang-orang yang tersesat saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk tetangga-tetanggaku, berdoa aku Tuhan, untuk teman-temanku ya Tuhan Yesus. Bapakku berdoa untuk lingkungan Cawang ini Tuhan Yesus. Orang-orang yang tinggal di daerah Cawang ini, biarlah mereka boleh mendengar Injil. Tuhan, biarlah mereka boleh diselamatkan. Bapa, biarlah kasih karunia-Mu turun atas mereka. Belas kasihan Tuhan turun atas mereka saat ini. Bapa, saudara, kita perlu berdoa supaya lewat YouTube yang kita miliki saat ini, Light City Studios. Setiap minggu ada firman Tuhan yang disampaikan lewat Light City Studios, saudara. Doakan supaya Light City Studio lewat khotbah-khotbah yang disampaikan setiap hari Minggu di tempat ini, itu menjadi firman Tuhan yang tersebar ke seluruh dunia. Mari berdoa supaya jutaan orang boleh mendengarkan firman Tuhan lewat Light City Studio. Injil diberitakan lewat Light City Studio. Mari doakan. Kita mau menjangkau dunia ini. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh sampai kepada orang-orang, sampai di ujung-ujung bumi sana ya Tuhan. Dimanapun orang-orang tinggal dan berada ya Tuhan. Tapi mereka boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu dari tempat ini. Hamba berdoa biarlah kiranya Injil-Mu sampai. Berita anugerah itu sampai pada banyak orang, jutaan orang di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati Light City Studio ya Tuhan Yesus. Lebih banyak lagi orang yang boleh mendengar firman Tuhan. Lebih banyak lagi orang yang terjamah hatinya. Saya mau mengajak kita berdoa untuk pengelola Light City Studio, saudara. Supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan dan diberikan motivasi yang kuat. Bahwa pelayanan ini adalah penginjilan untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Mari kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengelola Light City Studio. Ayo berdoa semua. Suara keras, berseru kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan pelayanan ini. Kita mungkin tidak bisa pergi ke banyak daerah, ke banyak negara. Tapi lewat internet firman Tuhan boleh terus diberitakan. Tuhan, biarlah menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Berkati tim Light City Studio Bapa. Hamba berdoa saat ini. Biarlah roh Tuhan boleh pakai mereka. Berikan hikmat, berikan kreativitas. Berikan semangat. Berikan roh yang bernyala-nyala kepada tim Light City Studio Bapa. Untuk mereka boleh melihat bahwa ini adalah bagian daripada perintah Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Biar belas kasihan-Mu Bapa